itu melakukan secara tanpa disadari pungutan-pungutan, bukan sumbangan. Sumbangan itu berbeda. Ini talk show, bukan podcast. Oke, Mbak Indah, selamat datang di acara Bincang Santai kita di sini. Ini program dari AGV Divisi Hiburan. Boleh Mbak Indah jelaskan awal mula mau terjun ke dunia politik? Terus memang awalnya Mbak Indah itu siapa sih? Boleh kenalin sendiri? Oke. Sebelumnya Assalamualaikum, terima kasih untuk AGV sudah mengundang saya, diberikan kesempatan untuk kita tatap muka. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Iskasari. Kebetulan saya caleg dari Dapil Tangsel untuk Dapil 2 Kota Tangsel Pamulang. Seperti itu. Dan awal mula saya terjun di dunia politik itu sebenarnya tidak sengaja. Dalam arti kata saat itu memang berarti tidak ada niat, bahasanya tidak ada niat dalam politik, karena memang pergaulan saya mayoritas teman-teman di politik. Jadi saya paham politik itu rumit, bikin pusing, bikin mumet. Jadi benar-benar tidak ada minat. Tetapi setelah itu kebetulan P3 merekomend saya pelajarin profil P3, partai yang sangat saya katakan sangat bagus ya, partai Islam. Berarti saya akan banyak ilmu nanti di sana, seperti itu. Terus tujuan saya terjun ke politik ya, kembali lagi kita sebagai masyarakat umum pastinya punya yang namanya beban yang intinya harus kita sampaikan. Tapi saat ini kalau lu siapa tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau lu siapa bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu mumpung ada kesempatan, saya ambil kesempatan ini. Insya Allah saya diberikan kepercayaan. Insya Allah Tuhan menakdirkan yang memang saya harus bertanggung jawab, diberikan amanah. Saya akan menjalankan dan saya akan beban-beban ini akan saya tumpahkan semuanya, karena saya sebagai masyarakat umum pasti bebannya sama seperti masyarakat lainnya, khususnya Kota Tangsel. Oke, tentunya kan ada tokoh yang membuat Mbak Indah sendiri untuk maju, karena kan kemarin bilangnya iseng-iseng atau enggak niat atau seperti apa, akhirnya kan dengan contoh seorang ini Mbak Indah mau gitu. Sosoknya siapa sih, boleh tahu? Kebetulan waktu saya memilih kenapa harus pakai alma mater warna hijau berlambang Ka'bah, tokoh atau mentor yang saya lihat saat itu jujur sekali adalah namanya Bapak Haji Ruli, atau itu nama panggilan, atau Bapak Muhammad Fauzan. Kebetulan dia caleg DPR RI untuk P3 sendiri. Beliau itu yang membuat saya termotivasi. Beliau itu yang memberikan saya ilmu yang walaupun kita baru berjalan beberapa bulan, ilmunya menurut saya cukup logis ya. Oh iya ya, simple. Politik itu tidak serumit yang saya lihat dari teman-teman. Politik itu happy loh, gitu. Jadi yuk, mumpung ada kesempatan, kamu punya beban, terjun. Jangan takut, karena politik itu happy. Kalau kamu buat happy. Kalau kamu buat mumet, ya mumet, gitu kurang lebih. Artinya itu memberi motivasi. Betul. Kalau Mbak Indah sendiri, namanya dulu kan bilang politik itu kan keras, politik itu kan curang. Nah, seperti itu kata kutip itu membuat maju nggak? Pernah nggak sempat ada sedikit gue maju apa jangan nih? Karena kan orang tanda kutip itu politik itu kan kejam, politik itu curang. Nah, takut nggak awal mau mula, gue masuk gue jangan ya? Apa gue coba? Akhirnya memotivasi untuk gue harus maju karena gue ingin menyuarakan hati gue, karena gue masa biasa, akhirnya gue mau pengen luar biasa. Boleh jelasin? Saya mengenal dunia politik itu dari 2010-2011. Ya, dari senior ya, dari kita punya senior, teman-teman senior. Betul sekali. Itu saya tawaran tuh dari 2010-2011 ya, kurang lebih ya. Ayo maju bla 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 bla. Bahasanya kita dapat fasilitas lah ya. Mungkin mereka juga melihat dari sisi saya punya potensi, bahasanya. Tapi di situ ya hati kecil saya, enggak lah, politik itu kejam, politik itu jahat, politik itu bla 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 bla. Tidak mau. Sampai 2022 kemarin itu ada beberapa partai yang memang langsung meminta saya. Bahkan pada saat tiba-tiba saya pakai alma mater warna hijau, ini cerita sedikit ya, curhat sedikit kita.
karena kan kita talk show ya. Iya. Saya ditanya oleh teman-teman, loh, kok jadi hijau? Bukannya ini gini. Ya, saya kan masih masyarakat umum dong. Saya bebas menentukan apa yang menurut saya terbaik untuk saya. Karena kalau tidak terbaik untuk saya, bagaimana saya memberikan terbaik untuk masyarakat saya, gitu kan? Oh iya, bla 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 bla. Masih kecimuk nih otak dan hati saya, takut ini bla bla. Tapi kebetulan tadi kamu kan tanya, dulunya siapa sih? Kebetulan saya dulu sampai detik ini saya di bidang pertemuan, industri pertemuan, gedung pertemuan. Jadi pengusaha gedung pertemuan lah ya. Kebetulan saya juga di organisasi tersebut. Ternyata bukan hanya politik yang kejam, bisnis pun juga kejam. Ya kan, pedagang di pasar pun juga kejam. Dunia ini kalau tidak kejam bukan hidup namanya kan gitu. Makanya kita harus berani. Tanpa adanya keberani ya, bukan berarti nekat. Kalau berani kan istilahnya, kalau saya punya pemikiran dan pendidikan di keluarga saya, kalau lu berani, even di depan ada batu, lu kesandung, lu tidak menyalahkan siapapun, termasuk Tuhan lu. Tetapi kalau lu nekat, lu baru kesandung kerikil, lu akan menyalahkan seluruh orang, termasuk Tuhan lo. Jadi saya mencoba memberanikan diri. Berani bukan berarti nekat. Berarti kan saya sudah punya bekal. Saya sudah minta bekal dari orang-orang yang memang menurut saya layak saya jadikan mentor ya. Seperti itu. Takut memang, takutnya bla 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 bla. Ketemulah dengan lambang Ka'bah. Di situ mereka pendekatannya memang sangat smooth, pelan. Agak lama nggak sih itu akhirnya? Cepat. P3 ini menurut saya ya. Pendekat, maksudnya membuat saya membuka pikiran saya, ya saya harus berani karena saya punya beban sebagai masyarakat dan gue ingin bersuara. Beban ini juga sama seperti beban teman-teman kita, sahabat-sahabat kita lainnya gitu kan. Bagaimana gue bisa bantu sahabat gue kalau gue tidak jadi apa-apa? Apa cuma sebagai tempat curhat doang, tempat keluh kesah doang? Kan enggak dong, kita harus ada tindakan. Disitulah Partai P3, seseorang ini memperkenalkan saya, memberikan saya satu motivasi, membuat saya membuka. Lalu saya bertemu dengan Bapak Haji Ruli atau Bapak Muhammad Fauzan. Saya diberikan pendidikan. Beliau yang sangat, menurut saya bukan pendidikan beda dengan yang saya dapat sebelumnya. Saya tidak diajarkan pola yang menggebu-gebu, tidak, tapi pola yang smooth, dibuat happy. Semua caleg harus happy. Kalau tidak happy, bagaimana nanti ke depannya gitu. Jangan ada yang ribut-ribut. Karena kalau nanti insya Allah kamu jadi wakil rakyat, belum apa-apa sudah ribut, nanti gimana kamu menolong rakyat yang memang sedang keributan dengan bebannya gitu. Oke, dari situ ya, saya harus berani, saya terjun. Akhirnya biasa bismillah, semoga P3 membuat saya bahasanya diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Itu dia. Saya duduk di sini, saya memakai alma mater saya bertemu dengan masyarakat saya, bukan saya yang saya promosikan, tapi partai saya. Karena kalau bukan melalui partai, saya bukan apa-apa. Kalau partai saya tidak dipercaya masyarakat, apalah saya. Maka dari itu saya selalu duduk kepada masyarakat, bukan sayanya. Tapi saya punya tanggung jawab. Saya membawa visi misi terbaik dari partai untuk masyarakat. Oke. Pak Indah kan bilang tadi bukan jadi tempat curcol nih, buat tempat masyarakat atau teman-teman. Nah, apa sih yang akan di action buat Mbak Indah sendiri untuk melakukan yang gue bisa menerima semua curcol teman-teman atau masyarakat? Untuknya apa sih? Boleh tahu? Karena dengar-dengar Mbak Indah itu lagi concern ke pendidikan sama UMKM. Nah, boleh dijelasin? Boleh. Kenapa saya memilih, sebenarnya saya konsennya di 3, pendidikan, UMKM, serta kriminal. Tapi kita terfokus kepada 2 poin ini dulu. Kenapa pendidikan? Pertama, pendidikan itu sangat dibutuhkan. Sehebat apapun kamu tanpa pendidikan, itu ya menurut saya seperti kamu makan sayur asem tanpa asemnya, kan gitu ya kan? Lalu UMKM. Kenapa saya ke UMKM? Pertama, saya dulu di dunia bisnis pertemuan, gedung pertemuan, yang di dalamnya itu banyak peran, bukan hanya gedungnya saja. Ada pengusaha dekor, ada bunganya, ada catering, terus ada entertainmentnya. Catering itu kan merangkap nanti langsung sampai ke titik petani.
Itu makanya saya ingin melihat kayaknya Tangsel ini perlu dikembangkan untuk UMKM seperti itunya ya. Lalu kita fokus tadi kepada pendidikan. Pendidikan saat ini mungkin Om tahu ya, sedang marak-maraknya sekolah negeri kita, yaitu UUD. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya duit. Dari SD, SMP, SMA, ujung-ujungnya duit. Padahal sudah jelas sekolah negeri itu sudah dibantu oleh pemerintah. Tetapi banyak oknum yang beralasan yang menggunakan bahwa bantuan itu tidak cukup, tapi dibebankan ke orang tua. Beban. Nah, saya tidak mau pendidikan itu menjadi beban yang seharusnya menjadi cita-cita yang tinggi untuk anak-anak. Pastikan kita ya, sekolah dari TK, SD lah ya, punya cita-cita ingin SMP, dari SMP ingin SMA, kalau bisa sampai kuliah, karena dia punya cita-cita tertinggi dia apa? Tapi kalau dari dasarnya saja sudah dibuat mumet dengan biaya, kasihan. Anak itu kan tidak bisa mengikuti dirinya dulu, tapi kan orang tua. Tapi kalau orang tua, udahlah nggak usah sekolah. Biaya banyak. Biaya banyak. Anak kita yang punya cita-cita, tapi gue pengen sekolah loh, gue pengen jadi misalnya jadi astronot ya. Kan nggak mungkin ya Om, kita pengen jadi astronot tinggal duduk diam di rumah, besok jadi astronot, kan nihil gitu ya. Kita ingin jadi seseorang yang besar, hanya duduk di rumah, itu nihil. Dimulai dari pendidikan itu perlu, karena pendidikan kita saat ini menurut saya agak tercoreng saat ini, gitulah, agak tercoreng. Jadi fokus saya ke situ. Oke, pendidikan itu sangat global, pasti banyak juga kejadian namanya di sekolah juga kan, ada juga pembulian juga ada biasanya. Betul. Terus ada juga yang namanya mereka itu di sekolah itu sering melakukan tawuran, itu kan mesti sering terjadi tuh, walaupun itu sekolah-sekolah yang namanya besar loh, favorit, tapi masih ada juga keributan. Nah, apakah akan konstitusi itu juga atau seperti apa? Pasti kalau kita bicara namanya pendidikan, kita tidak hanya melihat dari bahasanya uang, tapi pendidikan itu kan banyak. Jadi pembulian di sekolah, apalagi saya sebelum berangkat ke sini tadi, sebelum kita ketemu, saya dapat link dari seorang teman ibu-ibu. Itu pembulian yang sampai anaknya bunuh diri. Itu meninggal. Sampai meninggal. Karena frustasi dibully. Gitu. Entah, saya memang saat itu saya tidak baca di daerah mana, pokoknya ada pembulian. Intinya pendidikan untuk kita. Dimanapun pendidikan itu, kita loh yang berperan. Untuk pendidikan itu, untuk anak-anak kita, stop membuli. Tidak muda, tidak tua. Membuli itu merusak mental. Membuli itu merusak masa depan. Daripada kita merusak masa depan orang, lebih baik istilahnya kita arahkan, kita fokuskan anak-anak ini kepada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Biasanya kan orang-orang membuli itu orang-orang bahasa kurang kerjaan, kurang aktivitas, gitu. Nah, itu juga harus ada pendekatan emosional kepada guru juga. Jadi guru tidak hanya bertugas mendidik, sudah pulang udah bukan lagi tanggung jawab, tidak. Dia tetap tanggung jawabnya. Di rumah tanggung jawab orang tua juga. Tetap kita orang tua dengan guru harus berpartner. Harus harmonis. Jadi apabila ada kejanggalan, kayaknya ini ada sesuatu, itu guru harus bahasanya harus cepat. Harus cepat, harus bagaimana? Ini murid kita semua. Mau murid kita hitam putih, tetap stop pembulian, apalagi di dunia pendidikan. Stop pembulian, karena sekali lagi saya katakan, pembulian itu membunuh mental, membunuh karakter. Seperti itu jauh lebih sadis dibandingkan, mohon maaf bukan mengajari apa ya, itu bahasanya membunuh orang, bahasa gitu, membunuh mental dan karakter itu jauh lebih kejam. Ya, kan itu kan sudah yang lumrah banyak kita dengar. Tapi ini kan ada yang membuat kita lebih concern lagi soal vitamin. Nah, misalnya di sekolah itu diberikan, misalnya mereka istirahat, mungkin ada kayak makanan khusus buat mereka dari pemerintah, apakah perlu seperti itu atau seperti apa? Kebetulan saya dulu juga sekolah di negeri, jadi memang saat ini saya memperhatikan kegiatan-kegiatan di sekolah itu kok lebih menarik zaman kita dulu sekolah. Padahal saat ini kita sudah ada
dewan kelas atau komite, tapi kegiatan-kegiatannya hanya kegiatan-kegiatan yang bahasa saya intermezzo. Nah, tadi saya setuju. Kalau dulu kan kita ya mungkin paham ya, dulu ada dari merek susu A datang ke sekolah, kita diberikan, itu kan bagus ya, itu saya sangat mendukung. Atau perpustakaan keliling datang ke sekolah, itu harus diadakan. Daripada komite di sekolah hanya mempergunakan manfaat, yaitu melakukan secara tanpa disadari pungutan, bukan sumbangan itu berbeda. Dengan dalih dari anak-anak itu jangan, karena pungutan itu dengan sumbangan beda. Lebih baik karena tugas komite itu sampai nanti akhir tahun dia menjabat, karena lebih baik nanti bahasanya kalau misalnya pas ada uang kas komite dipergunakan untuk anak-anak, mohon maaf ya mungkin kesulitan menebus ijazahnya, itu lebih baik daripada bikin acara ini yuk nanti makan ini anak-anak ini makan asalnya taman sembari belajar ya, nanti bikin ini yuk, misalnya yang dekat saja Isra Mi'raj, misalnya di Maulid Nabi, nanti makan-makan bla bla bla. Membuat saya itu terlalu berlebih. Lebih baik pergunakan manfaat, kita bekerja sama dengan yang seperti kita merasakan dulu SD ya. Misalnya sikat gigi bersama. Itu lebih banyak manfaat. Ya kan? Tidak harus memungut biaya dari orang tua murid seperti itu. Daripada harus membuang uang yang nanti pada saat anak kita kesulitan, komite nggak bisa bantu. Menurut saya mubazir. Oke, terakhir nih dengan Mbak Indah nanti menjadi calon dapil 2 untuk Pamulang. Boleh diberikan komentar. Kalau tadi yang pertama, insya Allah nanti kita di bulan Februari, semoga saya diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk masyarakat khususnya Pamulang, untuk Kota Tangsel. Saya kebetulan untuk DPRD Kota Tangsel. Saya diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan. Pesan untuk kesan masyarakat adalah seperti ini. Yang bekerja itu bukan hanya kami, wakil masyarakat, tapi masyarakat tuan rumah juga harus bekerja dengan kami. Jadi kita sama-sama tidak saling menuntut, tapi kita sama-sama bekerja sama. Itu pesan saya. Jadi enak tuan rumah dengan wakilnya bekerja sama, kita saling membangun keharmonisan, kerja bersama-sama, kerja tim. Jadi tidak saling tuding, oh mana janjinya bla 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 bla. Sedangkan saya duduk di sini tidak ingin mengumbar janji, karena menurut saya janji itu adalah beban. Karena di P3 saya, kita dilarang untuk mengumbar janji. Tapi lakukan secara nyata. Kerja secara nyata. Tujuanmu datang ke sini untuk masyarakat, kerjamu untuk masyarakat, baktimu untuk masyarakat. Dan masyarakat sebagai tuan rumah, bantu saya, bantu kami. Kita bekerja sama-sama itu tidak merugikan, tidak membuang waktu, itu jauh lebih hemat. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Indah atas kehadirannya, atas bincang-bincangnya dan solusi yang akan diberikan oleh Mbak Indah sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih.